dalam konten kali ini saya akan membicarakan tentang agroekowisata unggulan yang ada di daerah saya, yaitu air terjun Sidoarjo. Bagaimana sih kondisinya dalam masa pandemi COVID-19 ini? Simak videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Selamat menonton. Menurut sejarah, saat itu air terjun Sidoarjo dibuat oleh salah satu seorang warga sekitar bernama Sanak Pogalan. Ia merupakan petani tebu yang harus menelan kekecewaan dari penguasa zaman itu. Karena kekecewaan inilah, ia kemudian menjadi petapa di sekitar sumber air terjun Sidoarjo. Dalam tapanya, ia berniat untuk menenggelamkan kota Nganjuk dengan membuat sumber air yang sangat besar. Karena kesucian Sanak Pogalan inilah, sebagian warga meyakini jika sumber air terjun Sidoarjo mengandung beberapa khasiat. Salah satunya menjadi obat awet muda. Secara ilmiah, khasiat obat awet muda di air terjun Sidoarjo ini bisa dirunut. Air terjun kebanggaan warga Nganjuk ini terletak 30 km dari pusat kota Nganjuk. Dengan sepeda motor bisa ditempuh selama 44 kalau beruntung malah bisa hanya 30 menit saja. Nganjuk berada kurang lebih 110 km dari Surabaya dan kurang lebih 200 km dari Yogyakarta. Air terjun ini berada di ketinggian 1538 mdpl dengan ketinggian air terjun mencapai 105 meter. Kawasan ini berada di lereng gunung ini. Banyak masyarakat yang selalu datang ke kawasan ini. Kebanyakan mereka penasaran dengan cerita rakyat yang terus berkembang dari masa ke masa dan masih dipercaya hingga saat ini. Untuk memasuki air terjun Sidoarjo, Anda cukup membayar 15.000 saja. Fasilitas lain yang bisa Anda nikmati antara lain adalah hotel, toko penjual souvenir, dan sayur, plus buah-buahan khas Nganjuk seperti jeruk, durian, dan pisang. Salah satunya adalah Sidoarjo ini dikenal dengan upacara adat yang diadakan di hari Suro. Selain itu, makanan khasnya yaitu air mawar. Karena Nganjuk khususnya Liman itu petani mawarnya sangat bagus. Oleh karena itu, ibu-ibu PKK menjadikan potensi ini untuk dijual agar menambah wisatawan tertarik dengan air terjun Sidoarjo ini. Jangan khawatir juga, di air terjun Sidoarjo ini juga ada toko atau ruko-ruko yang menjual baju-baju yang bernuansa wisata air terjun Sidoarjo. Air terjun Sidoarjo. Nah, untuk pokok pembahasannya itu ada 4. Yang pertama ada data pengunjung air terjun Sidoarjo, yang kedua ada potensi pada masa pandemi COVID-19, yang ketiga ada kebijakan pemerintah sebagai solusi. Nah, yang keempat ada strategi dari Untuk data pengunjungnya, jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Nganjuk tahun 2014 sampai 2018 itu ada yang 2014 ada 261.699, yang 2015 275.198, yang ketiga 2016 itu ada 293.886, yang 2017 288.112. Nah, yang 2018 itu ada 212.915. Ini diambil dari angka 2019. Jadi yang terakhir itu ada tahun 2018. Nah, untuk
berpotensi pada masa pandemi wisata air terjun Setudo ditutup secara total. Jadi dalam masa ini pendapatan sangat menurun bagi agroekowisata ini. Pada saat virus corona sudah semakin merajalela, maka Kepala Desa Ngiman langsung membatasi akses wisata Desa Ngiman termasuk wisata air terjun Setudo. Dikarenakan pengunjung yang datang tidak hanya dari dalam kota saja, tetapi banyak yang dari luar kota. Dengan kata lain, pendapatan sektor pariwisata pada masa pandemi ini tidak ada. Nah, untuk kebijakan dari pemerintah sebagai solusi dalam mengatasi penurunan pendapatan dalam sektor pariwisata ini, pemerintah mengusahakan untuk melakukan berbagai usaha untuk mencegah semakin merajalelanya virus corona ini. Untuk dukungan pariwisata ke depan sesudah wabah COVID-19 berlaku, maka pemerintah sudah dapat merancang kebijakan fiskal terkait dengan akomodasi. Jadi, dengan memberi subsidi transportasi, kemungkinan besar akan mendongkrak para pengunjung untuk mempermudah berkunjung. Tidak hanya itu, tetapi pemerintah juga menyiapkan pembebasan pungutan pajak hotel dan restoran selama 6 bulan. Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk memberi diskon tarif pesawat hingga 50%. Dengan demikian, maka diharapkan setelah wabah corona berakhir, maka sektor pariwisata bisa berkembang seperti semula. Nah, target pemerintah untuk pengunjung itu dari masyarakat sekitarnya saja, karena apabila negara-negara lain itu pasti masih memperbaiki ekonomi negaranya sendiri. Nah, yang terakhir, strategi dari jurnal yang dirujuk. Dari jurnal yang saya baca itu ada 2 strategi. Yang pertama ada penyediaan sarana dan prasarana objek wisata di Kabupaten Nganjuk, pengembangan objek wisata daerah. Belum adanya aturan hukum atau peraturan daerah atau perda yang mengatur khusus tentang strategi pengembangan sektor pariwisata di daerah Kabupaten Nganjuk, sehingga rencana-rencana atau program yang telah dibuat oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata daerah Kabupaten Nganjuk dengan para koordinasi lapangan di objek wisata tersebut bisa dilaksanakan dengan baik dan menyeluruh. Cukup sekian materi ini. Terima kasih.